Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berakhlak. Jumpa lagi dengan saya Suryani Widasuara dari BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran dalam Latsar CPNS tahun 2022 Agenda 2. Ada kebaruan dalam Latsar CPNS tahun 2022. Apa saja kebaruannya? Oke, Presiden Republik Indonesia baru saja meluncurkan nilai dasar atau core values ASN, yaitu berakhlak, dan employer brandingnya bangga melayani bangsa. Peluncuran nilai dasar ini bertujuan menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN yang saat ini masih bervariasi di instansi pemerintahan baik pusat maupun di daerah. Berakhlak adalah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini diikuti dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara. Kebaruan lainnya adalah metode penyelenggaraannya. Yang pertama adalah klasikal, kemudian blended learning, dan yang ketiga adalah distance learning dalam keadaan darurat. Kali ini yang saya akan paparkan adalah blended learning. Bagaimana strategi pembelajaran menggunakan metode blended learning? Oke. Blended learning ini terdiri dari 69 jam pelajaran untuk agenda 2. Kegiatannya dimulai dengan kegiatan MOOC selama 21 jam pelajaran. Kemudian diikuti dengan distance learning 39 jam pelajaran dan klasikal 9 jam pelajaran. Dalam kegiatan sinkronus yaitu distance learning terbagi dua fase, yaitu sinkronus dengan asinkronus. Sinkronus pertama dilaksanakan di hari pertama selama 2 jam pelajaran. Di dalam sinkronus pertama ini, fasilitator akan menggunakan metode ice breaking untuk membangun suasana yang kondusif antara peserta dengan fasilitator. Kemudian diikuti dengan menggunakan metode brainstorming dan pemutaran film pendek. Setelah peserta menonton film pendek tersebut, fasilitator akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait nilai-nilai yang terkandung dalam film tersebut, dan peserta diminta untuk menuliskan jawabannya menggunakan aplikasi Jamboard yang linknya akan di-share di chat. Ya, jadi dalam sinkron 1 ini akan menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian peserta juga akan diingatkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang harus diupload di LMS. Jadi di hari pertama asinkronusnya itu terdiri dari 6 jam pelajaran yang terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Adapun tugas individunya adalah membuat ringkasan 7 modul. Jadi ada 7 mata pelatihan di agenda 2. Kemudian ini selama 1 jam pelajaran. Kemudian membuat learning journal, itu juga 1 jam pelajaran. Dan tugas kelompoknya adalah membuat video role model selama 4 jam pelajaran. Di hari kedua, yaitu 10 jam pelajaran, kegiatannya adalah melaksanakan atau mengerjakan tugas individu, membuat refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak di instansi selama 5 jam pelajaran. Dan tugas kelompoknya adalah benchmarking nilai-nilai berakhlak selama 5 jam pelajaran.
di hari ketiga waktunya adalah 12 jam pelajaran. Tugas individualnya adalah membuat deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak selama 5 jam pelajaran. Kemudian tugas kelompoknya adalah mencari kasus berakhlak di media. Kemudian peserta diminta menganalisis kasus tersebut. Ini disediakan waktu selama 6 jam pelajaran. Sementara di hari keempat masuk sinkronus kedua. Jadi di sini fasilitator tetap akan menggunakan ice breaking di awal pertemuan dengan ice breaking bos berkata. Kemudian peserta akan diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil pekerjaannya, baik yang individu maupun yang tugas kelompok. Fasilitator akan memilah tugas-tugas peserta yang terbaik dan yang kurang. Tapi ini juga tidak diinformasikan kepada peserta supaya tidak pesertanya tidak down karena merasa tugasnya kurang sempurna atau kurang perfect. Jadi ini cuma bahan pembanding, sehingga sebentar pada saat fasilitator mengomentari atau memberikan umpan balik dari tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta, maka peserta lainnya akan mendapatkan masukan-masukan yang bisa menjadi bahan bagi mereka untuk kedepannya. Kemudian dilanjutkan dengan storytelling. Jadi storytelling ini peserta akan diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalamannya, pengalaman habituasi selama asinkronus di instansinya masing-masing. Ini hanya 2-3 peserta saja karena keterbatasan waktu. Kemudian sebelum kegiatan ini ditutup, maka peserta akan menonton atau akan diperlihatkan sebuah video animasi yang merupakan rangkuman dari seluruh mata pelatihan yang ada di agenda 2. Tentu fasilitator di sini akan meramu seapik mungkin sehingga hanya menyita sampai 15 menit saja video tersebut. Ini hanya untuk pemantapan atau pendalaman materi semua mata pelatihan yang ada di agenda 2. Dan sebelum ditutup, fasilitator akan mengingatkan peserta bahwa akan ada pertemuan berikutnya dalam bentuk klasikal. Nah, namun fasilitator juga akan mengingatkan peserta bahwa ada tugas yang harus dikerjakan di pertemuan keempat ini, yaitu membuat learning journal selama 1 jam pelajaran dan membuat video animasi yang terdiri dari 5 jam pelajaran. Tentu ini video animasi ini terkait dengan video animasi yang telah fasilitator putar tadi. Jadi video animasi yang diputar oleh fasilitator akan menjadi contoh bagi semua peserta latsar. Nah, lalu bagaimana dengan kegiatan di klasikal? Dalam kegiatan klasikal, yaitu dimulai dengan karena ada 9 jam pelajaran, jadi pendahuluan itu 10 menit. Tentu tetap diawali dengan ice breaking. Ice breakingnya di sini adalah jika maka. Ya. Kemudian di sini juga akan memasuki sesi penyajian itu selama 120 menit. Jadi kemudian sesi keduanya 90 menit dan sesi ketiganya 170 menit. Kemudian penutupan itu 15 menit. Lalu metode apa saja yang fasilitator akan gunakan di pembelajaran klasikal? Yaitu adalah role play. Di kegiatan penyajian ini, role play ini peserta akan diberi kesempatan untuk mempersiapkan role play-nya masing-masing. Jadi fasilitator akan membagi peserta dalam beberapa kelompok. Dari kelompok role play. Kemudian
setiap kelompok dipersilahkan memilih satu tema atau memilih satu nilai-nilai dasar ASN sebagai tema dari role play yang akan mereka sajikan. Kemudian mereka akan dipersilahkan untuk mempresentasikan role play-nya di depan kelas dan diminta untuk memvideokan role play tersebut, dan videonya akan diupload di YouTube. Kegiatan selanjutnya adalah peserta akan diminta untuk membuat komik online. Jadi komik online ini menggunakan aplikasi komik online. Jadi sebelum peserta mengerjakan tugas ini, tentu fasilitator akan mengajarkan cara penggunaan aplikasi komik online. Dan tak lupa juga fasilitator akan mengingatkan bahwa dalam apa saja yang harus mereka tanamkan dalam dirinya, apa saja yang harus mereka ambil dalam materi pelatihan agenda 2 ini. Karena dalam agenda 2 ini ada 7 mata pelatihan dan semuanya merupakan nilai-nilai dasar ASN. Ya, yang tentu harus diaktualisasikan ketika mereka kembali di instansi masing-masing. Dan dalam kegiatan klasikal juga ini, fasilitator juga akan menggunakan metode ceramah untuk penguatan. Jadi untuk sebagai penguatan agar peserta lebih mantap, lebih bisa menguasai seluruh ketujuh modul tersebut, tentu fasilitator akan menjelaskan lebih jauh dengan menggunakan metode ceramah interaktif. Kemudian juga ada juga kegiatan storytellingnya dalam pembelajaran klasikal ini. Tentu kalau storytelling yang dilakukan di klasikal ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta untuk bercerita dengan mempersilahkan peserta yang belum pernah melakukan storytelling. Karena di kegiatan sinkronis 1 ada 2 atau 3 peserta yang sudah melakukan. Tentu pada saat pembelajaran klasikal, maka fasilitator akan mempersilahkan peserta lain untuk melakukan storytelling. Jadi demikianlah pembelajaran klasikal dalam Latsar CPNS yang menggunakan blended learning. Adapun output fase klasikal ini ada 2, yaitu video role play dan komik online. Demikian strategi pembelajaran agenda 2 menggunakan blended learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.